Oke ya, ini cipta ya, cipta tadi semua dilibatkan. Semua indera yang ada di kepala. Perkataan, kemudian penglihatan, pendengaran, dan pencium. Bagi yang masih bujang, yang pengen pacar ya, mulai belajar mencium aromanya gadis ya, seperti apa ya. Ingat ya, yang dicium aroma gadis, jangan aroma janda. Nanti dapatnya lain nanti ya. Minimal ada Mbak Wi kan, jadi bisa ya mulai mencium aromanya Mbak Wi gitu. Ketika Bapak Ibu semuanya mau berkelimpahan, usahakan juga sering mencium baunya uang ya. Jadi ketika Bapak Ibu biasanya yang banyak kalau di Jawa itu ketika mau lebaran itu banyak uang baru ya, banyak uang baru. Atau ketika Bapak Ibu terima uang baru, nah itu simpan dan dicium baunya. Karena itu masih bau asli uang ya, belum campur-campur dengan yang lain. Nah, berarti kalau mencium baunya uang, jangan sekali-kali mencium bau uang yang dari pasar. Karena apa? Baunya sudah macam-macam itu ya, baunya udah macam-macam. Ada bau brambang, bawang, cabai, terasi kan itu kan. Nah seringkali apa? Cium ya, mencium baunya uang. Kalau Bapak Ibu udah bisa merasakan khasnya bau uang tadi, dari penciptaan tentang kelimpahan itu cepat terjadi ya, cepat terjadi. Nah, tapi tadi ya, visualisasi tentang kelimpahan dilakukan. Sering mendengar kata-kata tentang kelimpahan. Kemudian diucapkan tadi, aku kaya raya, aku berkelimpahan, diucapkan gitu. Nah Bapak Ibu kenapa kami semakin ditambah-tambahkan? Karena setiap hari saya mengajar, setiap orang datang ke rumah kami, saya selalu mengajar apa? Tentang kelimpahan, tentang bagaimana hidup bermanfaat. Karena itu sering kami ucapkan, sering kami dengar, otomatis apa? Ini terus ditambah-tambahkan, powernya akan semakin besar. Karena hari-hari kami cuma bicara tentang itu. Tentang kesehatan, kelimpahan, keberkahan, kebermanfaatan, kekayaan kan itu. Maka energinya akan semakin besar. Jadi, tapi bagi orang yang tidak pernah mau praktek menjadi saluran tadi, yang tidak pernah punya hati untuk menolong yang lain, ya cukup segitu. Tidak akan pernah ditambah-tambahkan. Maka tadi Uwi sudah sampaikan, kalau sudah diberkati, langkah berikutnya adalah apa? Jadilah saluran berkat bagi yang lain. Ya, harus punya hati, ya, harus punya hati untuk menolong yang lain. Ketika Bapak Ibu sering memperkatakan tadi ke banyak orang, Bapak Ibu sering memperkatakan tadi ke orang-orang yang perlu ditolong, Bapak Ibu sering melakukan kebaikan, nah itu akan menjadi power tersendiri. Maka itu akan semakin membesar. Energinya akan semakin membesar dan ditambah-tambahkan. Nah, ketika hari ini kamu putuskan, Tuhan, aku mau bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan, aku mau menjadi saluran bagi orang lain. Tuhan, aku rindu untuk menyalurkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diriku untuk membantu banyak orang. Disitulah semesta cukup punya alasan untuk menambah-nambahkan apa yang sudah ada di dalam kehidupanmu, Bapak sekalian. Kemudian setelah tadi ya, lahir ke atas, ini bicara cipta, itu ada di atas ini, di lahir ke atas. Kemudian dirasakan, ya, setelah dicipta tadi, dirasakan di dalam hatimu. Ya, dirasakan di dalam hatimu. Ini penting ya. Ini kalau Anda bisa merasakan tadi apa yang sudah Anda cipta tadi, Anda bisa merasakan, nah ini akan cepat terwujud. Ya, penciptaan tadi, apa yang sudah kita cipta tadi, itu di medan kuantum namanya, ya, di alam gaib, itu sebetulnya sudah terwujud. Jadi penciptaan itu sudah terwujud ketika kita ucapkan tadi. Tetapi bentuknya masih imaterial, ya, masih imaterial. Kalau bahasa agamanya masih gaib, ya, masih gaib. Nah, dari gaib untuk menjadi materi, untuk menjadi dohir,
Nah ini apa? Perlu melibatkan rasa. Ya. Perlu melibatkan rasa. Bapak Ibu sering bisa merasakan ya, kalau stres, marah, benci, takut, khawatir, ulu hatinya nyaman nggak? Sangat-sangat tidak nyaman. Nah, maka ini kuncinya ya. Maka kalau mau mencipta tadi cepat terwujud ciptaannya, jaga ulu hatimu untuk tetap nyaman. Pokoknya ketika ulu hatinya nggak enak, cek dalam hidupmu. Dan penciptaanmu pasti akan lama terwujudnya. Ketika Bapak Ibu bahagia, sukacita, sering berbagi, sering menolong, ulu hatinya nyaman nggak? Sangat-sangat nyaman. Udah tahu rahasianya ya? Ini diingat-ingat nih ya. Justru ketika Anda praktek, Anda menjadi saluran, Anda punya hati untuk membantu, Anda punya hati untuk bermanfaat bagi yang lain, justrulah itu cara semesta untuk menambahkan apapun yang sudah ada di dalam diri. Ya, jadi apapun tadi ya, di indera ini dilibatkan semuanya. Ya. Indra dilibatkan semuanya. Tetapi ketika kamu ego, kamu tidak peduli dengan orang lain, kamu nikmati apa yang ada dalam dirimu, semesta tidak ada alasan untuk menambahkan sesuatu di dalam kehidupanmu, Bapak sekalian. Maka saya ajarkan kemarin, supaya penciptaan itu segera terjadi, setiap kata yang kamu ucapkan didayai energi ilahi. Ya. Energi ilahi tempatnya di mana? Nih dari sini. Ya di kalau bahasa Jawanya ulu hati ya. Oh, ternyata sama ya. Jawa dengan Bali sama. Ulu hati ya, ulu hati. Seringkali banyak orang terjebak di ego. Ketika kamu mulai terjebak di egomu, semesta tidak punya alasan untuk menambahkan kebaikan-kebaikan di dalam diri. Karena apa? Wadahmu kecil. Kalau ditambah-tambahkan nanti apa? Mubazir. Meludak-meludak tidak bermanfaat. Kalau belum nyaman gak usah mencipta dulu ya. Gak usah mencipta dulu. Tapi betul-betul ketika masuk dalam penciptaan, hati itu nyaman. Maka jam 3 pagi itu, kalau hatimu gak nyaman, jangan mencipta dulu, mending dinyamankan dulu. Ya, sekarang tahu tandanya ya. Mulai sering dicek nih hatinya nih. Kalau ada nyeri-nyerinya, ada pahit-pahitnya, nah ini mulai dulu ya, masuk kamar, bereskan dulu. Ya, bereskan dulu. Nah, yang paling penting sekarang apa? Menjaga ulu hati. Nah, gimana caranya? Ini ilmu praktek semua ini ya. Jadi ilmu praktek semua ini. Ketika mulai gak nyaman tadi, diusap-usap ya, diusap-usap. Sarah jarum jam 3 kali ya. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Sampai betul-betul nyaman. Jadi kalau 3 kali masih belum nyaman, diulang lagi. Ya, sampai betul-betul nyaman. Nah, semakin dayamu besar, penciptaannya akan semakin terwujud. Semakin rasamu tadi nyata, maka penciptaannya akan cepat terwujud. Ya, langkah pertama nyamankan hatimu dulu. Ulu hatimu ini dinyamankan dulu. Nah, ketika udah nyaman baru mengucapkan penciptaannya. Ya. Kalau sudah nyaman baru mengucapkan apa yang mau dicipta tadi. Kalau masih gak enak, dinyamankan dulu. Ya. Kemudian kalau sudah tahu penyebabnya kan apa? Wah, aku benci dengan orang itu. Wah, aku marah dengan orang itu. Bereskan dulu. Penyebabnya bereskan. Ya, ini diusap 100 kali, kalau penyebabnya gak dibereskan, nanti akan kambuh lagi. Maka penyebabnya dibereskan dulu.
Kalau kamu menyimpan kesalahan orang lain, kamu ada kebencian dari orang lain, bereskan dulu. Ya, lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan. Jadi cek dulu penyebabnya apa, penyebabnya clearkan dulu. Kalau yang insidental, yang sifatnya mendadak tiba-tiba datang tadi dengan diusap-usap tadi. Tapi kalau penyebabnya kita sudah bisa mendeteksi penyebabnya apa, selesaikan dulu di tingkat sebabnya. Tadi ulu hati gak nyaman itu kan akibat ini. Ini wilayah akibat. Maka yang perlu diberesin apa? Penyebabnya dulu dibereskan. Ya teman. Jangan-jangan kamu terlalu overthinking, ya, terlalu berpikir negatif. Kebanyakan orang akhirnya apa? Menjadi gak nyaman kan itu kan. Tapi kalau ulu hatimu nyaman, enak, penciptaan itu sangat cepat terwujud.